Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarlin Juliana dengan NIM 6704202019 dari kelas D3 MP 4401. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus dari maskapai penerbangan yang mungkin tidak asing di telinga kita, ya, Lion Air. Tema yang saya angkat yaitu kasus Lion Air sebagai bukti buruknya sumber daya manusia di Indonesia. Pembahasan dimulai dari profil perusahaan Lion Air yang merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Maskapai ini pertama kali didirikan sejak Oktober tahun 1999 dan mulai mengudara sejak tanggal 30 Juni tahun 2000. Rute penerbangan pertamanya yakni Jakarta Pontianak dengan menggunakan pesawat Boeing 737-200. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, nyatanya maskapai ini dapat diterima di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena maskapai menawarkan layanan penerbangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan ini pula pada tahun 2003, Lion Air menjadi ketua dalam Konferensi Internasional Asia Pasifik Regional Aviation atau ARA yang diselenggarakan pada tanggal 19 November tahun 2003 di Singapura. Dalam perkembangannya, Lion Air juga telah menjadi maskapai penerbangan resmi Miss Universe dan Putri Indonesia sejak tahun 2004, serta Miss ASEAN pada tahun berikutnya. Lion Air juga menjalin kerjasama untuk pembangunan Myanmar Airlines dengan mengirim kru dan teknisi langsung ke Myanmar. Selain itu, melalui armada terbaru Boeing 737-900ER yang merupakan generasi terbaru dari Boeing Next Generation 737, Lion Air menjadi salah satu operator terbesar dan pembeli perdana pesawat tersebut, dengan misi yang mengacu pada pelayanan yang konsisten, keselamatan dan keamanan, serta berpegang teguh pada komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pengoperasian layanan penerbangan. Lion Air telah berkembang menjadi salah satu maskapai penerbangan pilihan konsumen. Hingga saat ini Lion Air telah mengangkasa dengan berbagai tujuan penerbangan lebih dari 36 kota di Indonesia serta menembus hingga Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Tokoh-tokoh atau pemeran yang tersorot pada kasus yang saya bahas diantaranya, yang pertama, Marsikal Purn Cepi Hakim, seorang pengamat penerbangan yang merasa bahwa Lion Air menggait pasar begitu tinggi sehingga penumpang membludak, jual tiket murah, jumlah pilotnya yang terbatas, dan tenaga kerja pun sedikit. Sehingga bisa dibayangkan, sehingga diibaratkan konteks kerja itu harusnya berjalan dengan kaki kanan dan kiri, bukan sekedar kanan saja atau bisa dikatakan sebelah pihak. Lalu yang kedua, Bapak Budi Karya Sumadi, seorang Menteri Perhubungan yang telah menyelesaikan audit khusus terhadap Lion Air, mengemukakan hasil audit tersebut secara eksplisit mendesak pihak Lion Air untuk membenahi kualitas sumber daya manusianya. Intinya berkaitan dengan peningkatan SDM dan upaya meningkatkan standar operasional prosedur atau SOP. Dan yang terakhir, Bapak Edward Sirait, seorang presiden direktur Lion Air yang menerima banyak kecaman dan menjanjikan untuk berupaya membenahi dan meningkatkan sumber daya manusia serta memperbaiki standar operasional perusahaan sesuai dengan rekomendasi dari para stakeholder. Dalam pemaparan profil perusahaan yang begitu membanggakan, ternyata terdapat beberapa isu permasalahan pada Lion Air. Isu yang melatar belakangi permasalahan ini adalah Lion Air kerap kali salah menurunkan penumpang, pilot dipecat tanpa penanganan yang jelas, serta sempat terjadi kecelakaan penerbangan JT610 pada 29 Oktober tahun 2018. Mengingat pertumbuhan bisnis maskapai di Indonesia cukup tinggi, namun ini tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur di bidang transportasi udara, di mana pada situasi saat ini katakanlah kita bisa dengan mudah mengembangkan perekonomian dalam konteks air transportation, tapi tidak diiringi dengan antisipasi banyak pesawat. Kita harus memiliki SDM di bidang air transportasi. Kesenjangan yang terjadi dari pertumbuhan penumpang dan manajemen pengelolaan SDM dan infrastruktur penerbangan semakin lama semakin jauh. Kejadian-kejadian yang menimpa maskapai seperti penundaan penerbangan sampai salah menurunkan penumpang dianggap akibat dari pengelolaan sumber daya manusia yang kurang baik. Di sisi lain, Lion Air lebih mengutamakan prospek penjualan jasa penerbangan tanpa mengevaluasi dan mempertimbangkan kesiapan SDM yang terlibat sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku jasa dan pengguna jasa. Terlebih hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Adapun beberapa solusi alternatif yang bisa ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut diantaranya, yang pertama, sterilisasi seluruh armada. Lion Air hendaknya menjalankan setiap operasional penerbangan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan atau safety first, seperti sterilisasi, pengecekan dan pemeliharaan komponen pesawat, serta pengecekan pesawat cadangan.
Kemudian yang kedua, mandatory training. Dari faktor sumber daya manusia, Lion Air hendaknya menjalankan program wajib pelatihan bagi teknisi tetap berjalan, salah satunya menggunakan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning, antara lain fokus pada Safety Management System atau SMS, faktor utama pada diri dalam kerja atau human factor, serta penguatan dan penyegaran kembali mengenai standar operasional prosedur atau SOP. Dan yang ketiga yaitu merombak beberapa kebijakan yang diterapkan dalam mengatur skema lalu lintas udara. Target penjualan memang fokus utama dalam setiap bisnis, namun harus didukung operasional yang handal. Mengingat sensitifnya operasional industri penerbangan, maka dibutuhkan ahli manajemen operasional dalam membangun simulasi sebagai dasar membangun proses sistematis yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini. Dari kebijakan, alternatif solusi yang dirasa terbaik adalah dengan merombak beberapa kebijakan yang diterapkan dalam mengatur skema lalu lintas udara. Hal ini dikarenakan dari isu yang melatar belakangi kasus maskapai Lion Air, di mana industri penerbangan adalah industri high-tech, sehingga tuntutan operasionalnya harus digembleng. Seluruh kemungkinan di luar kondisi alam sudah terantisipasi dengan baik. Semua proses harus sistematis dengan penggunaan sistem peringatan dini atau awareness system dalam operasionalnya. Inilah yang harus dipertimbangkan betul dari sisi investasi. Tidak salah jika Lion Air ingin menggait banyak pelanggan, namun harus balance dengan ketersediaan SDM yang ada. Hendaknya pihak Lion Air memahami betul kebutuhan stakeholder yang ingin diaturnya. Buatlah regulasi berdasarkan pemenuhan kebutuhan dan yang berkeadilan. Lalu bangunlah mekanisme kendali untuk memastikan regulasi benar-benar dijalankan. Lalu simulasikan segala macam kemungkinan dari masalah yang mungkin akan muncul. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.